Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Mudah-mudahan kita selalu dalam kondisi yang sehat, selalu semangat. Jangan lupa menjaga protokol kesehatan, tetap berpikir positif. Memasuki tahun pelajaran yang baru ini, untuk materi BK kelas 9 semester 1 akan kita mulai dengan materi pertama, yaitu materi tentang bakat dan minat. Nah, sebelumnya kita akan melihat apa itu pengertian dari bakat. Bakat adalah kemampuan dasar seseorang untuk belajar dalam tempo yang relatif pendek dibandingkan orang lain, namun hasilnya justru lebih baik. Bakat merupakan potensi yang dimiliki oleh seseorang sebagai bawaan sejak lahir. Contoh, seorang yang berbakat melukis akan lebih cepat mengerjakan pekerjaan melukisnya dibandingkan dengan seseorang yang kurang berbakat. Selanjutnya, bakat akan dibagi menjadi dua jenis, yaitu diantaranya adalah yang pertama, bakat umum, kemudian yang kedua, bakat khusus. Bakat umum itu merupakan kemampuan yang berupa potensi dasar yang bersifat umum, artinya setiap orang memiliki. Nah, untuk bakat khusus merupakan kemampuan yang berupa potensi khusus, artinya tidak semua orang memilikinya. Misalnya, bakat seni, bakat pemimpin, bakat menjadi penceramah, atau bakat di bidang olahraga. Nah, untuk lebih rincinya kita akan membagi lagi dari bakat khusus itu ke beberapa jenis, yaitu diantaranya yang pertama, bakat verbal. Bakat verbal merupakan bakat tentang konsep-konsep yang diungkapkan dalam bentuk kata-kata. Kemudian yang kedua, bakat numerikal. Bakat numerikal ini bakat tentang konsep-konsep dalam bentuk angka. Selanjutnya yang ketiga, yaitu bakat skolastik. Nah, bakat skolastik ini merupakan kombinasi dari kata-kata atau logika dan angka-angka, kemampuan dalam penalaran, mengurutkan, berpikir dalam pola sebab akibat, menciptakan hipotesis, kemudian mencari keteraturan konseptual atau pola numerik, kemudian pandangan hidupnya umumnya bersifat rasional. Nah, ini merupakan kecerdasan para ilmuwan, akuntan, dan pemrograman komputer. Yang selanjutnya yang keempat, yaitu bakat abstrak. Bakat yang bukan kata maupun angka tetapi berbentuk pola, rancangan, diagram, ukuran-ukuran, bentuk-bentuk, dan posisi-posisinya. Bakat yang selanjutnya yaitu bakat mekanik. Bakat mekanik ini adalah bakat tentang prinsip-prinsip umum ilmu alam, kemudian tata kerja mesin, perkakas, dan alat-alat lainnya. Berikutnya adalah bakat relasi ruang atau spasial. Nah, bakat ini merupakan bakat untuk mengamati, menceritakan pola 2 dimensi atau berpikir dalam 3 dimensi, mempunyai kepekaan yang tajam terhadap detail visual dan dapat menggambarkan sesuatu dengan begitu hidup, melukis atau membuat sketsa ide secara jelas, serta dengan mudah menyesuaikan orientasi dalam ruang 3 dimensi. Ini merupakan kecerdasan para arsitek, fotografer, artis, pilot, dan insinyur mesin. Nah, yang selanjutnya bakat kecepatan ketelitian klerikal. Bakat ini merupakan bakat tentang tugas tulis-menulis, ramu-meramu untuk laboratorium, kantor, dan lain sebagainya. Yang terakhir yaitu bakat dalam bidang bahasa atau linguistik. Bakat ini merupakan bakat tentang penalaran analisis bahasa atau ahli sastra, misalnya untuk jurnalistik, stenografi, kemudian penyiaran,
editing, hukum, pramuniaga, dan lain sebagainya. Selanjutnya kita akan membahas tentang minat. Nah, kita lihat dulu sebelumnya pengertian tentang minat. Minat adalah suatu proses yang tetap untuk memperhatikan dan memfokuskan diri pada sesuatu yang diminatinya dengan perasaan senang dan rasa puas. Minat adalah suatu perangkat mental yang terdiri dari suatu campuran dari perasaan, harapan, pendirian, prasangka, rasa takut, atau kecenderungan lain yang mengarahkan individu kepada suatu pikiran tertentu. Jadi dapat disimpulkan bahwa minat ialah suatu proses pengembangan dalam pencampuran seluruh kemampuan yang ada untuk mengarahkan individu kepada suatu kegiatan yang diminatinya. Selanjutnya kita akan melihat jenis-jenis dari minat. Minat dibagi menjadi dua, yaitu minat vokasional dan minat avokasional. Minat vokasional merujuk pada bidang-bidang pekerjaan. Kemudian untuk minat avokasional yaitu minat untuk memperoleh kepuasan atau hobi, misalnya berpetualang, rekreasi, hiburan, apresiasi, dan ketelitian. Kemudian minat vokasional ini dibagi menjadi beberapa macam, diantaranya yaitu minat profesional. Ini berkaitan tentang minat keilmuan, seni, dan kesejahteraan sosial. Kemudian minat komersial, ini berkaitan dengan minat pada pekerjaan di dunia usaha, kemudian jual beli, periklanan, akuntansi, kesekretariatan, dan yang lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, minat kegiatan fisik, mekanik, dan kegiatan luar. Nah, berikutnya kita akan melihat faktor-faktor yang mendukung pengembangan bakat dan minat. Ini terdiri dari dua faktor, yaitu faktor intern dan faktor ekstern. Faktor intern yaitu faktor dari dalam diri individu itu sendiri, kemudian faktor eksternal atau ekstern ini berasal dari faktor lingkungan. Kita akan membahas dari faktor intern atau faktor dari dalam diri individu tersebut. Yang pertama, ini faktor intern ini dibagi dua ya. Yang pertama, faktor bawaan atau genetik. Nah, faktor ini merupakan faktor yang mendukung perkembangan individu dalam minat dan bakat sebagai totalitas karakteristik individu yang diwariskan orang tua kepada anak dalam segala potensi melalui fisik maupun psikis yang dimiliki individu sebagai pewarisan dari orang tuanya. Faktor hereditas sebagai faktor pertama munculnya bakat. Dan dari biologis, bakat sangat berhubungan dengan fungsi otak. Bila otak kiri dominan, segala tindakan dan verbal, intelektual, sekuensial, teratur rapi, dan logis. Sedangkan otak kanan berhubungan dengan masalah spasial, nonverbal, estetik, dan artistik, serta atletis. Kemudian yang kedua, faktor kepribadian. Faktor kepribadian yaitu keadaan psikologis di mana perkembangan potensi anak tergantung pada diri dan emosi anak itu sendiri. Hal ini akan membantu anak dalam membentuk konsep serta optimis dan percaya diri dalam mengembangkan minat dan bakatnya. Selanjutnya kita akan menjelaskan tentang faktor ekstern. Faktor ekstern ini berasal dari faktor lingkungan. Faktor lingkungan merupakan olahan dari berbagai hal untuk mendukung pengembangan minat dan bakat anak. Nah, faktor ini dibagi menjadi tiga, yaitu faktor lingkungan keluarga, kemudian faktor lingkungan sekolah, dan yang ketiga faktor lingkungan sosial. Yang pertama untuk faktor lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga merupakan tempat latihan atau belajar dan tempat anak memperoleh pengalaman, karena keluarga merupakan lingkungan pertama dan paling penting bagi anak. Kemudian yang kedua, faktor lingkungan sekolah. Ini merupakan suatu lingkungan yang dapat mempengaruhi proses belajar mengajar kondusif yang bersifat formal. Lingkungan ini sangat berpengaruh bagi pengembangan minat dan bakat karena di lingkungan ini minat dan bakat anak dikembangkan secara intensif. Kemudian yang ketiga, lingkungan sosial. Suatu lingkungan yang berhubungan dengan kehidupan masyarakat. Di lingkungan ini, anak akan mengaktualisasikan minat dan bakatnya kepada masyarakat. Bagaimana cara mengembangkan bakat dan minat? Mari kita lihat satu persatu. Yang pertama, perlu keberanian.
Keberanian membuat kita mampu menghadapi tantangan atau hambatan, baik yang bersifat fisik dan psikis maupun kendala-kendala sosial atau yang lainnya. Keberanian akan memampukan kita melihat jalan keluar berhadapan dengan berbagai kendala yang ada dan bukan sebaliknya, membuat kita takut dan melarikan diri secara tidak bertanggung jawab. Kemudian yang kedua, perlu didukung latihan. Latihan adalah kunci dari keberhasilan. Latihan di sini bukan saja dari segi kuantitasnya, tetapi juga dari segi motivasi yang menggerakkan setiap usaha yang kelihatan secara fisik. Kemudian yang ketiga, perlu didukung lingkungan. Lingkungan di sini tentu dalam arti yang sangat luas, termasuk manusia, fasilitas, biaya, dan kondisi sosial lainnya yang turut berperan dalam usaha mengembangkan bakat dan minat. Kemudian yang keempat, perlu memahami hambatan-hambatan pengembangan bakat dan cara mengatasinya. Di sini sekali lagi kita perlu mengidentifikasikan dengan baik kendala-kendala yang ada. Kita kategorikan mana yang mudah diatasi dan mana yang sulit. Kemudian mulai kita memikirkan jalan keluarnya. Selanjutnya kita akan melihat kesesuaian antara bakat dengan cita-cita atau karir. Bakat adalah suatu kemampuan khusus yang dimiliki oleh setiap individu. Bakat ini dapat dikembangkan dan tampak menonjol bila mana dilakukan latihan secara terus-menerus. Bakat yang berkembang selain mendukung cita-cita atau karir, dapat juga menjadikan sebuah profesi atau jabatan bagi si pemiliknya bila berkesempatan untuk dikembangkan. Demikian tadi materi yang berkaitan tentang minat dan bakat. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih telah menonton video ini. Kita bertemu lagi di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.